Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Laras Bambang Kurnianto, kita akan mengenal tentang media promosi. Promosi itu sendiri apa? Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan kepada calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan apa? Untuk memperoleh perhatian, untuk mendidik, untuk mengingatkan, dan untuk meyakinkan kepada calon konsumen. Jadi promosi merupakan alat komunikasi dan penyampaian pesan yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun perantara dengan tujuan memberikan informasi mengenai produk, mengenai harga dan tempat. Informasi ini bersifat memberitahukan, bersifat membujuk, bersifat mengingatkan kembali kepada konsumen, kepada para perantara ataupun kombinasi keduanya. Jadi jelas bahwa promosi memiliki fungsi, yaitu yang pertama memberikan informasi kepada calon konsumen mengenai produk, barang, atau jasa yang kita tawarkan. Yang berikutnya adalah membujuk dan mempengaruhi, di mana promosi selain bersifat memberitahu juga bersifat untuk membujuk, terutama kepada pembeli potensial, dengan mengatakan bahwa suatu produk ini lebih baik daripada produk yang lain di pasaran. Dan yang ketiga yaitu menciptakan kesan atau image. Promosi dapat memberikan kesan tersendiri bagi calon konsumen untuk produk yang diiklankan, sehingga pemasar menciptakan promosi sebaik-baiknya, misalnya untuk produk periklanan, advertising, dengan menggunakan warna, ilustrasi, bentuk, ataupun layout yang menarik. Kemudian yang terakhir, keempat, yaitu promosi merupakan suatu alat untuk pencapaian tujuan. Promosi digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan melalui komunikasi, sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi. Nah, kita akan pahami tentang tujuan promosi. Tujuan promosi ada 3 macam. Yang pertama informing, yaitu memberitahu tentang informasi. Yang kedua persuading atau membujuk. Yang ketiga reminding, yaitu mengingatkan. Nah, metode promosi kita kenal ada periklanan, yaitu merupakan bentuk daripada presentasi dan promosi non-pribadi tentang ide, barang, dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Yang kedua yaitu promosi penjualan, berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencapai suatu produk atau jasa, seperti pemberian kupon atau hadiah lainnya. Keuntungan dari promosi penjualan ini yaitu dapat menarik perhatian konsumen, menawarkan insentif kuat untuk membeli, dan bisa juga digunakan untuk mendramatisasikan penawaran produk, walaupun punya juga kekurangan, ya, yaitu biaya yang dikeluarkan relatif besar, ya. Kemudian publisitas atau hubungan masyarakat. Jadi promosi ini mendorong permintaan secara non-pribadi untuk suatu produk, jasa, atau ide dengan menggunakan berita komersial di dalam media massa.
dan sponsor untuk dibebani sejumlah bayaran secara langsung. Media massa, koran, bisa TV, bisa, dan masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dan yang terakhir keempat adalah personal selling, yaitu penjualan personal. Ini interaksi langsung antara calon pembeli dengan perusahaan yang menghasilkan atau mengeluarkan produk itu. Tentu memiliki kerugian, yaitu biaya yang relatif besar karena harus membayar orang per orang untuk mempromosikan produk ini kepada calon konsumen. Tapi keuntungannya yaitu penjual melibatkan interaksi secara pribadi antara dua orang atau lebih, sehingga masing-masing orang dapat mengetahui karakteristik orang lain serta membuat perhatian penilaian yang cepat. Baik, masing-masing tentu memiliki keunggulan dan kelemahan, dan tidak ada satu media promosi pun yang paling sempurna, yang lengkap ya, tanpa ada kekurangan, sehingga perlu adanya perpaduan antara media yang satu dengan metode yang lain, ada mix atau kombinasi ya. Kemudian apa yang mempengaruhi metode promosi tadi ya? Tentu tiap perusahaan memiliki pertimbangan khusus karena produk yang ditawarkan berbeda-beda, spesifikasi dari produk itu berbeda, kebutuhan dana, persediaan dana dan sebagainya juga berbeda, lokasi berbeda ya. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi metode promosi. Yang pertama yaitu jumlah dana yang tersedia, yang kedua sifat pasar. Sifat pasar itu apakah luas pasar, konsentrasi pasar, macam pembeli. Kemudian yang ketiga jenis produk yang ditawarkan, apakah produk industri atau produk konsumsi. Kemudian yang keempat, tahapan-tahapan dalam siklus kehidupan barang, apakah tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kemunduran, dan sebagainya. Nah, ini mempengaruhi kepada metode apa yang akan kita pakai untuk melakukan promosi. Kita akan bahas selanjutnya yaitu media promosi. Media promosi, apa itu media promosi? Media merupakan sarana atau sebuah alat untuk menayangkan dan memperkenalkan sebuah informasi secara visual maupun audio visual yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Media juga merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat orang. Sedangkan promosi kita kenal merupakan alat komunikasi dan penyampaian pesan yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun perantara untuk memberikan informasi mengenai produk, mengenai harga, mengenai tempat, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita akan pahami bahwa media promosi merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu produk atau jasa atau image perusahaan maupun yang lain untuk dapat lebih dikenal oleh masyarakat secara luas. Media promosi yang paling tua yaitu media dari mulut ke mulut. Si A menginformasikan bahwa produk ini baik kepada B, B nyampaikan kepada C, D, dan seterusnya. Nah, media ini memang sangat efektif tetapi kurang efisien karena kecepatan penyampaiannya kurang baik.
kurang bisa diukur dan kurang dapat diperkirakan. Media promosi yang klasik berupa ada brosur, poster, booklet, leaflet, spanduk, baliho, billboard, neon box, kemudian banner, kartu nama, kop surat, kemudian ada lagi seragam pegawai, jam dinding, poster pada mobil, ya, piring, gelas, kemudian gantungan kunci, iklan di TV, iklan di radio, spanduk, dan sebagainya. Di media cetak ada media radio, koran, ya, TV. Jadi media promosi begitu banyaknya pilihan kita untuk memilih, ya. Dan saya ulangi bahwa tidak ada satupun media yang sangat tepat. Masing-masing memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Artinya jika hanya menggunakan satu media untuk mempromosikan produk kita, jelas secara pasti efektivitasnya menjadi terbatas. Koran, apa kelebihannya? Pasti ada, ya. Yaitu misalnya biayanya tidak terlalu mahal, kemudian fleksibel, dapat dinikmati lebih lama karena bisa dibaca beberapa kali, bisa disimpan di gunting menjadi clipping, ya. Tetapi kelemahannya juga misalnya mudah diabaikan. Oh, ini iklan, dilewatkan, kemudian mencari yang berita seperti itu, kan. Majalah juga ada kelebihan kekurangannya, silakan dikaji, ya. Kemudian televisi ada kelebihannya, bisa menampilkan warna, gambar bergerak, video, ya, dan bisa meyakinkan kepada pembeli dengan efisien, tetapi memerlukan biaya yang relatif mahal. Bayangkan saja memberdayakan public figure untuk mengiklankan, itu perlu biaya ratusan juta membayar pada public figure itu. Kemudian radio, biayanya relatif murah, bisa diterima siapapun, dari petani, masyarakat, buruh tani, sampai ke level yang membawa mobil Fortuner, ya. Radio itu diputar di mobil, ya, dan dia bisa mendengar iklan itu, ya. Luas sekali. Kelemahannya juga ada, ya. Waktunya terbatas, tidak dapat mengemukakan gambar, hanya mendengar suara saja, ya. Ini kelemahannya. Nah, media promosi yang paling umum digunakan pada saat ini setidaknya ada 6 media, yaitu media internet, bisa melalui media sosial, bisa juga melalui marketplace atau sarana promosi khusus media online. Kemudian ada brosur, ya, berupa satu lembar kertas dicetak ukuran kecil atau paling besar ukuran folio, ya, atau folio dibagi 3 juga boleh. Kemudian memberikan informasi hal-hal penting saja di situ. Ada poster, ya, ukurannya relatif lebih besar, dicetak dan menarik, bisa dibaca oleh banyak orang. Ada banner, ya, banner, ya, yang sering dipasang memanjang, ya. Ada bingkainya, ada standnya, namanya X banner, ya. Bisa televisi, itu tadi ada kelebihan kekurangannya. Ada merchandise, ya, jadi advertising, misalnya topi dikasih logo, kemudian ada moto daripada perusahaan, ada mok untuk minum yang
print ya, bisa juga. Kalender dipasang di bagian atas atau mungkin bisa full, ada foto-fotonya, profil dari perusahaan, profil produk-produknya, kemudian dibagikan. Ini ditempel setahunan di dinding-dinding yang tempatnya strategis biasanya. Ini juga ada efisiensinya, biayanya murah dan terpasang setahun penuh ya. Gantungan kunci ya, bisa juga ya. Ada mousepad, kadang-kadang mousepad itu juga dari logo sebuah iklan film, misalnya film kartun dan sebagainya. Ada buku ya, di atasnya ada tertulis dari perusahaannya. Pulpen, payung juga bisa. Kemudian banyak ya, kaos juga bisa ya, ditempelin logo, kemudian ada motonya ya, sederhana saja, mungkin ada produknya, gambarnya ya. Sampai ke magnet di kulkas, yang ditempel di kulkas itu, kalau tampilannya bagus, menarik, orang akan tertarik untuk menempelnya. Stiker juga boleh ya, botol minuman juga boleh ya, banyak. Kemudian media promosi yang paling tren saat sekarang yaitu media promosi online ya. Ini biayanya murah, ada yang berbayar, ada yang gratis, dan jangkauannya luas, kemudian tidak mengenal waktu ya. Ini yang sekarang tren, maju pesat, berkembang di zaman saat ini ya. Selain jangkauan promosinya luas, ada target konsumen yang lebih mudah untuk terukur, membangun brand image, kemudian juga menjalin komunikasi antara konsumen dan penjual, karena ada nomor telepon atau alamat email yang mana bisa berkomunikasi langsung dengan si penjual. Nah, kita akan mengenal 7 media online yang kerap digunakan pada marketers atau penjual dalam menjual produk dagangannya. Di antaranya adalah Google Ads. Google Ads adalah layanan jasa periklanan yang dikelola oleh Google. Mengingat Google merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia online, maka banyak para marketers yang kerap menggunakan layanan tersebut untuk beriklan. Keunggulan Google Ads adalah dapat menargetkan pasar sesuai keinginan dengan cara melakukan riset keyword atau kata kunci dalam layanan Google Ads. Jadi ada layanan Google Ads, bisa dibuka di situ. Kalian bisa menawarkan atau mengiklankan produk apa yang akan kita jual. Dengan pencarian, mesin pencarian yang cepat, maka data kita akan segera terbaca oleh masyarakat seluruh dunia. Ada lagi Instagram dengan menggunakan teknik hashtag, itu gratis ya. Instagram juga keren ya di mata remaja, muda-mudi, sampai ke yang dewasa, sampai orang tua ya. Ini juga bisa menjadi media untuk melakukan promosi produk apa saja. Kita menawarkan produk makanan ringan misalnya, kita menawarkan produk peralatan peternakan misalnya, dan sebagainya. Orang akan mencari melalui hashtag itu ya. Kemudian di Instagram sendiri ada forum khusus untuk penjualan produk, yaitu Instagram Ads. Instagram Ads adalah layanan berbayar dari Instagram. Beberapa keunggulan Instagram Ads adalah
dapat meningkatkan brand awareness secara cepat di platform Instagram. Bahkan hampir pengguna Instagram melewati iklan saat scroll timeline-nya, sehingga dapat berdampak pada pengenalan brand dari bisnis dan menarik daya beli calon pembeli ya. Silahkan bisa coba di Instagram Ads. Kita lanjut, ada marketplace ya. Banyak media-media sebagai marketplace yang kita kenal dan cukup maju pesat. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan sebagainya ya, banyak lagi ya. Dan mereka berkembang pesat sekali, menawarkan produk. Ada yang pembayarannya di tempat, ada yang tanpa ongkos kirim, ada yang promo, dimana kalau kita jeli menelusuri, produk-produk tertentu itu diterima sampai tempat dengan harga yang lebih murah daripada yang ditawarkan di minimarket itu, sehingga orang cenderung membeli produk itu simpel saja, lewat HP dari kamar, kemudian dia membeli produk yang diinginkan, harganya sekian, transfer uangnya ke sana, barang sampai diterima ya. Ada lagi marketplace ads, adalah layanan yang digunakan untuk mempromosikan di halaman pertama di marketplace. Cara kerjanya hampir sama dengan layanan ads yang lainnya di Google Ads dan sebagainya, yaitu ketika calon pembeli mengetik kata kunci pada produk yang sesuai yang Anda inginkan, Anda jual, maka posisi produk Anda berada di halaman teratas dan nomor 1 marketplace ads. Jadi dia akan muncul produk, misalnya saya menawarkan buku peternakan, munculnya di paling atas dalam searchingnya ya. Ada Facebook Ads juga ada ya. Walaupun platform Facebook juga banyak yang meninggalkan, namun bisa digunakan untuk meningkatkan periklanan di platform tersebut ya. Di media-media sosial sekarang, di mana masyarakat banyak menggunakan media sosial, maka sangat tepat apabila kita memanfaatkan media sosial itu sebagai media untuk mendapatkan uang ya. Kemudian yang ketujuh terakhir, yaitu media promosi, media Forum Indonesia, media promosi online gratis, di mana pemakaiannya sangat mudah dan cukup mendaftar di forum dan melakukan pembuatan trades pada produk atau jasa yang Anda jual. Kelemahannya ada, yaitu tidak bisa melakukan targeting kata kunci dan belum ditambah jarangnya pengguna forum ya, masih belum begitu memasyarakat ya. Saya kira ini mengenai media promosi yang kita pandang cukup penting untuk kita pahami, kita mengerti, untuk kita menghasilkan atau memasarkan suatu produk supaya dikenal kepada masyarakat banyak. Karena inti utama daripada menghasilkan produk, kita berbisnis, adalah hasil produk itu sampai ke tangan konsumen, dipasarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.